Visi ini apa sebenarnya dimaksud dengan visi? Nah ini juga sering kita dengar nih, visi itu apa, tapi terkadang kita susah menerjemahkannya dalam bentuk kalimat visi itu apa. Nah kalau kita lihat di sini ada 3 kriteria utama dari suatu visi ya. Yang pertama mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi dalam jangka panjang atau minimal dalam jangka menengah lah. Kalau untuk madrasah, kepala madrasah itu harusnya dia punya visi. Pada saat dia diangkat itu dia punya mimpi apa yang ingin dia capai dalam periode dia menjadi kepala madrasah. Mimpinya berapa lama ya seberapa periode jabatan kepala madrasah itu. Kalau dia 4 tahun ya 4 tahun yang harus dicapai, berarti T-nya tadi, time bound-nya tadi 4 tahun gitu. Nah, kemudian memberikan arah dan fokus yang jelas agar organisasi dapat eksis dan antisipatif serta inovatif. Artinya apa? Semua pihak yang ada di dalam organisasi tersebut dia harus fokus pada visi itu. Apa yang menjadi visi itu yang menjadi roh atau semangat dari kita bekerja di organisasi tersebut. Nah, kemudian ini yang penting juga, mudah diingat, ringkas dan sederhana. Yang sering kali kita lihat ada beberapa visi itu sangat panjang gitu, susah dihafal, kemudian kata kuncinya banyak sekali gitu. Makanya sebaiknya visi itu sesuai dengan periode waktu yang kita punya terbatas, ya harusnya mudah diingat, ringkas dan sederhana. Mungkin kalau biar tidak terlalu membebani, mungkin hanya dibuat dengan 2 atau 3 kata kunci. Misalnya kalau untuk madrasah, apa visinya? Misalnya menjadikan madrasah yang berprestasi, berbasiskan iman dan takwa. Nah, tinggal nanti didefinisikan berprestasi itu apa, kemudian iman dan takwa itu apa definisinya gitu. Itu yang harus dikonkretkan dalam bentuk ukuran-ukuran yang kuantitatif. Mungkin bisa saja orang lain punya definisi yang berbeda dengan definisi kita, itu tidak apa-apa. Tapi yang penting menurut apa yang kita sepakati di institusi kita atau di madrasah kita, yang dimaksud dengan berprestasi itu adalah misalnya nilai rata-rata kelasnya adalah 8, misalnya seperti itu. Kemudian iman dan takwa itu indikatornya adalah pemahaman siswa tentang pelajaran-pelajaran agama, Islam dan segala macamnya yang bisa diukur atau dites dengan hasil tes tertentu. Jadi biar saja pihak lain yang punya definisi yang berbeda terhadap hal yang sama, tapi kita mempunyai definisi sendiri yang kita buatkan indikator-indikator kinerjanya yang terukur dan smart menurut pemahaman yang kita sepakati. Mungkin itu yang perlu dipertegas di dalam pengukuran visi ini. Selanjutnya setelah visi adalah misi. Nah ini juga harus hati-hati menjabarkannya ya. Jadi ada beberapa kriteria untuk menetapkan misi. Pertama, misi itu untuk menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Jadi tujuan dan sasaran itu adalah milestone-nya atau batu untuk penanda kita udah sampai di mana gitu. Kemudian visi akan dicapai melalui beberapa misi. Kemudian mendukung pernyataan visi, kemudian menjelaskan tujuan organisasi. Nah yang paling penting nih, idealnya tidak lebih dari 3 pernyataan. Tapi tergantung dari kata kunci dari visi juga. Kalau kata kunci dari visinya banyak, maka misinya juga akan banyak gitu. Karena harusnya misi itu menjelaskan per kata kunci daripada visi. Contohnya tadi misalnya menjadikan madrasah yang berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Berarti kata kuncinya kan ada 2 di situ, yaitu berprestasi sama iman dan takwa. Nah, berarti misinya harusnya minimal 2 itu gitu. Kalau lebih dari itu, menjabarkan ke bawahnya akan lebih panjang lagi dan mungkin akan lebih berat lagi untuk mencapainya. Jadi idealnya mungkin tidak lebih dari 3 pernyataan misi.